Ya, Tia, belum? Oke, Tia belum. Saya mau lanjut ke pertanyaan. Di sini ada Hernandez Tino Raut dari Kalimantan Barat. Ini ingin bertanya ke Ucup. Halo, Hernandez Tino. Boleh dibuka audionya? Suaranya boleh dibuka. Halo, Hernandez. Nih, saya bisa lihat kamu. Halo, Hernandez Tino Raut. Audionya boleh dibuka? Ya, masuk. Nah, saya baru bisa mendengar. Boleh pertanyaannya untuk Ucup ya? Ya, untuk Bang Ucup. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hernandez, saya berasal dari Landak, Kalimantan Barat. Sebelumnya saya seorang konten kreator biasa yang berasal dari kampung, dari daerah gitu kan. Nah, jadi terkait hal ini saya tidak hanya sekedar ingin mencoba, tapi saya ingin mengimplementasikan antara budaya dan modern gitu. Apakah itu benar-benar bisa gitu saya implementasikan benar-benar di dalam film yang ingin saya produksi nanti. Karena ini adalah pengalaman pertama kali saya, karena bagi saya mencetak pengalaman itu penting. Nah, jadi untuk Bang Ucup, Bang, bagaimana pengalaman Abang ketika memulai menjadi seorang sutradara pertama kalinya? Pengalaman Abang? Pengalaman saya sih waktu lagi pertama kali kayaknya jauh di belakang kamu sih sebenarnya. Waktu itu pegang kamera aja nggak ngerti. Iya. Gua saya ingat itu kamera pinjeman bikin dokumenter yang kemudian menang FFI tadi dibilang itu. Apa namanya? Ada hari itu tiba-tiba gambarnya putih semua, handycam zaman itu. Saya tuh nggak ngerti apa yang terjadi sebetulnya. Terus nanya sama yang punya, ini kenapa sih gambarnya putih gini? Itu sebenarnya irisnya kebuka, makanya cahaya masuk semua. Harusnya kan emang diatur. Ya maksudnya bayangin hal sesimpel itu aja waktu itu saya nggak ngerti. Tapi kemudian sebetulnya hal yang penting sih mungkin buat kamu sih bikin aja. Kebanyakan mikir tuh nggak jadi-jadi. Kalau saya waktu itu mungkin di situasi saya film panjang fiksi pertama saya umur saya 34 waktu syuting. Tadi waktu lagi Jack Konduktor segala macam itu saya udah 30-an lah. Dan buat orang Indonesia kan umur segitu udah dianggap tua. Jadi waktu itu saya ada di posisi yang nggak perlu mikir lah. Kayak preman di jalan bawa golok bacok dulu urusan belakangan gitu. Jadi karena yang ada di kepala saya itu saya tahu dasar-dasarnya. Saya percaya kalau saya punya visi dan tahu apa yang mau saya kerjain. Dan kemudian saya pede kalau saya punya storytelling yang benar. Dan menurut saya apa yang mau saya bikin tuh bisa saya sampaikan gitu ke orang. Makanya itu yang saya kerjain. Nah kan kamu kan udah konten kreator nih, udah biasa pegang kamera entah HP atau DSLR kecil gitu. Artinya kalau menurut saya kamu punya modal. Yang sekarang perlu diasah sebetulnya cuma kemampuan storytellingnya sama bagaimana ngerangkum semua pengetahuan yang kamu punya. Ini Kalimantan Baratnya mana sih? Pontianak ya? Atau mana? Tapi tadi Di daerah. Di daerah. Ya, di daerah Kabupaten Landak. Oh, di Landak. Saya nggak tahu Landak sih, tapi maksudnya di daerah situ pasti ada hal-hal seru. Saya pernah nonton film pendek buatan Singkawang kok. Dan itu gambarin orang Singkawang seperti ya dia nggak cerita soal Cap Gomeh yang terkenal itu sih. Jadi yang diceritakan adalah sebuah keluarga yang bapaknya yang si ibu udah tinggal sendirian dan dia buka warung itu cuma sambil nunggu anaknya pulang sekolah. Jadi kalau anaknya pergi sekolah apa kerja ya, anaknya pergi dia buka warung supaya orang datang dan nemenin dia walaupun dia nggak ngobrol. Cuma sepanjang adegan itu tergambarkan tuh tempat itu kayak apa, kota itu seperti apa, dan masyarakat di sana seperti apa. Saya belum pernah ke Singkawang juga, tapi kalau lihat film itu kayak Singkawang dan seperti cerita banyak orang mayoritas Cina. Lalu kemudian makanan yang dia kasih seperti di tempat lain banyak alkohol, dan karena si ibu itu bilang, Bu nggak mau jual bir Bu biar kayak tempat lain, ibu itu nggak mau. Dia bilang enggak lah saya gini aja, yang penting ada orang datang.
orang pelan-pelan berkurang karena di sebelah itu ada tempat karaoke apa klub gitu. Nah, jadi maksudnya itu kan kita bisa melihat apa yang terjadi di tempat itu kan. Dan kalau Iya, menurut iya. saya unsur kelokalan itu ya seperti itu. Bukan yang kayak tadi Iva bilang, storytelling udah bagus, tiba-tiba bapaknya dalang. Udah bagus, ibunya penari. Padahal tanpa itu aja kita udah lihat nih apa yang terjadi di tempat itu. Misalnya, nih hal paling kecil lah, mungkin akses internet di, ya sorry ya, mungkin akses internet di Landak nggak sebagus di Kemang gitu, di Jakarta gitu misalnya. Jadi menceritakan apa ya, eh, sekolah harusnya online, tapi susah dilakukan di sana. Saya kapan ini udah kerinci, dan kerinci itu udah dari semester kemarin apa sebelumnya ya, mereka nggak ada sekolah online karena internetnya nggak kuat. Jadi mau nggak mau harus pergi ke sekolah. Itu kan bukan masalah yang dihadapi sama Jakarta kan, tapi itu kan hal kecil yang kemudian perlu dikasih tahu ke banyak orang bahwa bahwa situasi kayak gitu di sana tuh seperti itu. Di Kerinci itu masyarakatnya hidupnya kayak gini nih, beda nggak kayak di Padang misalnya, beda nggak kayak di Pontianak gitu misalnya, karena kan emang kita ini semua kan beragam. Nggak harus misalnya ngebawa cerita rakyat yang mungkin implementasinya bahkan kamu sendiri mungkin nggak kuasain, tapi cukup menceritakan keseharian orang di sana aja menurut saya sudah cukup. Bagaimana anak SD berangkat ke sekolah, mungkin naik sepeda, mungkin naik angkot nih. Ini kalau yang pernah saya lihat di Balikpapan dan sebagian besar kota di Sumatera, itu kan angkot-angkotnya berisik banget kan. Yang bahkan di beberapa tempat kan yang paling penting bukan kualitas tempat duduknya, tapi suara speakernya seperti apa. Nah kita kan kalau dikasih tahu misalnya angkot di mana namanya, atau mungkin punya nama lain kali. Soalnya kalau di Biak naik taksi aja Pak. Saya nungguin di depan bandara tuh nggak ada taksi lewat, yang lewat angkot. Jadi angkot adalah taksi kalau di Papua. Ya, atau mungkin cuma di Biak. Nah, itu kan bisa dikasih tahu ke orang. Tanda kutip yang bisa dikasih tahu ke orang. Tapi itu kan sebetulnya hal lokal yang unik gitu. Yang tadi Iva bilang cara berkomunikasi. Sekarang film itu udah bukan benda mewah lagi. Kita punya alat nih untuk berkomunikasi dan ngasih tahu seperti apa sih kita ini hari ini gitu. Seperti apa sih Indonesia hari ini tuh. Dan Indonesia itu kan nggak cuma Jakarta dan Jawa. Tapi ya itu ada Landak, ada Baru di Sulawesi, ada Mamuju kali, ada mana, dan semua kan punya bentuknya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, dan itu yang perlu dilihat. Jadi saya tidak melihat bahwa budaya itu adalah sesuatu yang benda lama yang harus kita tampilin terus. Saya melihat budaya itu adalah sesuatu yang terus berevolusi. Seperti kemudian ada film. Film ini kan sebenarnya pengembangan dari panggung, dari musik, mungkin dari tari, lalu ada teknologi yang digabung, muncullah ini seni film yang tadi Iva bilang sebagai bentuk kesenian paling muda. Jadi memang dia harus berevolusi. Nah itu juga, jadi jangan kebeban bahwa film punya muatan budaya, harus ada orang nari, harus berbahasa daerah, enggak. Yang paling penting adalah kita lihat nih apa sih yang terjadi di sana gitu. Jadi kita nggak cuma ngeliat ini orang Landa kok ngomong lalu gua sih gitu misalnya. Kan ini ya, saya pernah nonton film buatan mana lah di Jawa, ngomongnya lalu gua, dan saya sebagai orang Jakarta, lalu gua tuh ngomong medok gitu. Kan bukan hal yang enak dilihat, malah perhatian kita malah ke tempat lain jadi. Jadi memang kamu udah punya modal itu. Kalau menurut saya bikin aja. Asal nulisnya oke, bisa dipahamin sama juri, harusnya bisa dapat. Karena teknikal harusnya kamu udah punya modal. Iya, jadi sangat memungkinkan untuk membuat sebuah karya, mengimplementasikan sebuah karya yang menggabungkan antara budaya dan modern gitu ya. Betul. Intinya bisa-bisa aja. Oke, baik. Terima kasih Hernandes atas pertanyaannya. Saya akan lanjut ke... Terima kasih juga untuk pertanyaan selanjutnya. Reza Chandra di Surakarta. Boleh Mas Reza?